Ekaristi pagi hari ini, bacaan-bacaan kitab suci mengantar kita untuk memiliki sikap yang terarah semata-mata kepada Allah dan kehendak-Nya. Kita masing-masing diingatkan melalui bacaan ini untuk benar-benar fokus kepada Tuhan dalam seluruh hidup kita. Karena kita semua dipanggil, dipilih, dan dijadikan muridnya untuk berjalan di jalan yang Tuhan sendiri telah tunjukkan kepada kita melalui gereja, melalui hidup bersama dalam komunitas kita. Artinya kita dipilih oleh Tuhan untuk dijadikan tubuh Yesus Kristus putranya. Dalam bacaan pertama kita tadi mendengar bacaan dari kitab Nabi Yesaya yang menyerukan kepada bangsanya supaya mencari kehendak Tuhan, supaya menemukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk dilakukan. Karena dengan mencari dan menemukan kehendak Tuhan, orang akan terhindar dari dosa dan akan hidup selaras dengan kehendak-Nya. Kita diundang untuk menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana, dan rencana Tuhan seringkali tidak sama dengan rencana kita. Nabi Yesaya menyadari hal itu. Ia memiliki rencana, tetapi Tuhan juga memiliki rencana. Apa yang direncanakan Tuhan lebih tinggi dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Maka Yesaya mengambil keputusan untuk tidak berpegang pada rencananya sendiri, tetapi berpegang kepada rencana Allah. Itulah sikap rendah hati di hadapan Allah. Ia tidak meninggikan diri di hadapan Allah dengan memikirkan bahwa yang direncanakannya yang paling baik, tetapi justru ia mau menyingkirkan rencananya sendiri supaya ia setia melakukan apa yang ia tahu baik dan benar serta selaras dengan kehendak Allah. Dalam bacaan yang kedua, kita juga mendengar bagaimana Santo Paulus ketika ada di dalam penjara, ia mengalami situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, ia merasa bahwa selama ini perjalanan dia untuk mewartakan Kristus sudah mendapatkan hasilnya. Dan ia berpikir bahwa ia telah hidup bersama dengan Kristus, maka mati pun akan menjadi keuntungan, karena ia akan segera tinggal bersama dengan Kristus di sana. Tetapi Paulus tidak berujung pada keinginan untuk mati saja di tengah penderitaan itu, melainkan ia mau pergi ke Filipi untuk mewartakan lagi karya-karya Tuhan dan menunjukkan kepada umat bagaimana Tuhan berkarya melalui dirinya dan melalui umat. Paulus tidak memilih keinginannya sendiri, tetapi ia memilih untuk tetap pergi mewartakan walaupun mungkin ia harus mengalami penderitaan. Ia memilih menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan walaupun memiliki resiko yang tidak mudah daripada mencari apa yang nyaman bagi dirinya sendiri. Itu pula bentuk dari kerendahan hati kepada Allah. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah di mana Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah yang diumpamakan dengan seorang tuan pemilik tanah yang mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di ladangnya. Dan ia memberikan apa yang pantas. Dari sejak awal ia telah merencanakan dan memastikan bahwa yang bekerja di tempatnya, di ladangnya itu akan mendapatkan upah yang pantas. Digambarkan dengan 1 dinar sehari. Pagi-pagi benar ia keluar dari rumah mencari pekerja. Jam 9 ia pergi lagi.
Jam 12 ia pergi mencari pekerja lagi. Jam 3 ia keluar dan mendapatkan orang-orang untuk bekerja di ladangnya. Bahkan jam 5 sore ia pun tetap mengundang orang untuk bekerja di ladangnya. Semua orang dipanggilnya untuk bekerja di ladangnya. Tuhan berinisiatif untuk mencari, menemukan, dan memberikan tugas bagi setiap orang agar ambil bagian dalam pekerjaannya. Kemudian kita tadi mendengar bahwa bagaimana orang-orang setelah mendapatkan pekerjaan itu, pada malam harinya mereka mendapatkan upah. Semua mendapatkan upah yang sama, baik yang datang terakhir, yang hanya bekerja sekitar 1 jam saja, ataupun yang bekerja hampir 12 jam, mendapatkan upah yang sama, sedinar sehari, upah yang pantas bagi setiap mereka, imbalan yang membuat mereka akan dapat melanjutkan hidup di hari yang kemudian. Namun dikisahkan tadi, di antara mereka ada yang tidak setuju, ada yang protes, karena Tuhan memberikan yang sama kepada semua, yang datang terakhir maupun yang datang terdahulu. Saudara dan saudariku yang terkasih, hal ini mau mengingatkan kepada kita. Pertama-tama, Tuhan mau memberikan yang pantas kepada setiap kita. Dan Tuhan ingin supaya setiap kita menjalani tugas kehidupan kita dengan tekun. Bukan soal seberapa lamanya, tetapi seberapa sungguhnya. Dan yang kedua, Tuhan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan kesejahteraan dari Allah sendiri. Bacaan itu, perumpamaan itu juga merupakan pengingat bagi kita tentang iri hati para pekerja tadi, bahwa kita hendaknya tidak menjalankan kehidupan dan iman kita dengan membandingkan diri kita satu sama lain, atau berpikir hanya karena kita telah menanggapi panggilan Tuhan lebih awal, maka kita merasa lebih unggul, lebih baik daripada mereka yang menjawab panggilan Tuhan lebih di kemudian hari, lebih akhir. Atau kita merasa bahwa kita sebagai aktivis, orang yang rajin ke gereja, merasa lebih baik, lebih berhak mendapatkan berkat dari Tuhan daripada orang-orang yang kita lihat kurang rajin dalam hidup doanya. Kita diundang untuk tidak mengambil sikap sebagaimana orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat pada masa Tuhan Yesus itu, yang merasa dirinya paling benar dan mementingkan diri sendiri, sehingga menutup hati dan pikiran mereka terhadap kebenaran dan kemurahan hati Tuhan. Dalam bacaan pertama dan bacaan kedua tadi digambarkan tentang kerendahan hati Yesaya dan Santo Paulus, di mana mereka memilih untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan karena untuk mendapatkan apa yang harus Tuhan berikan kepada mereka, kepada kita, melainkan fokus Yesaya dan Paulus adalah mereka mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan berkenan kepadanya. Mereka berfokus apa yang bisa diberikan kepada Tuhan, bukan apa yang Tuhan harus berikan kepada saya. Pekerja-pekerja yang iri hati tadi, mereka marah kepada Tuhan karena fokusnya adalah apa yang harus Tuhan berikan kepada mereka. Padahal kalau mereka berfokus tentang apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, mereka akan bersyukur karena diberi pekerjaan dan diberi penghidupan. Sementara egoisme dan kesombongan tadi membuat mereka iri hati, membenci kemurahan hati Allah dan membenci apa yang baik yang dialami oleh sesamanya. Itulah sikap yang paling buruk dalam hidup. Tidak suka atau benci terhadap apa yang baik.
Iri hati adalah sikap iblis karena tidak suka pada apa yang baik, tidak suka pada kemurahan hati. Dan iri hati itu tumbuh dari kesombongan rohani dan juga dari egoisme, mementingkan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan Allah dan kebaikan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, dari bacaan-bacaan ini kita diundang dan diingatkan pertama-tama bahwa keselamatan dan kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada semua orang bukan karena jasa-jasa manusia, melainkan karena kemurahan hati dan kebaikan Allah semata-mata. Dan kita masing-masing dipanggil untuk menjalani hidup pertama-tama berfokus sepenuh hati kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan karena Tuhan sudah bekerja di dalam diri kita. Yang kedua, kita diundang untuk senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam diri kita, tetapi juga dalam diri orang-orang di sekitar kita. Bersyukur atas apa yang baik yang kita alami, juga bersyukur, bersukacita atas apa yang baik yang diterima orang-orang di sekitar kita, yang mungkin kita kira mereka tidak lebih baik hidupnya dibandingkan kita sekalipun. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berupaya agar kita masing-masing dan bersama-sama menjadi teladan dan inspirasi bagi sesama kita, menjadi terang dan kebenaran Tuhan, karena kehadiran kita membahagiakan dan memberikan berkah bagi setiap orang. Semoga Tuhan mendampingi kita supaya kita hadir di tengah-tengah setiap manusia, di tengah-tengah keluarga dan masyarakat sebagai orang yang bersyukur, yang peduli, yang rela berbagi kebaikan kepada siapa saja dan tidak dilingkupi dengan iri hati dan kebencian. Semoga Tuhan dipuji sekarang dan selama-lamanya. Amin.